Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina illahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas ayat yang ke-30 sampai 34 dari surat Al-Baqarah, sampai pada penjelasan dari al-muallif rahimahullah, thumma lamma kana qaulul malaikati alaihimus salam, kemudian tatkala ucapan para malaikat alaihimus salam fihi isyaratun ila fadlihim, di dalamnya terdapat isyarat atas keutamaan mereka, alal khalifatil ladzi yaj'aluhu Allahu fil ardh, untuk menjadi khalifah yang Allah jadikan di muka bumi. Aradallahu ta'ala, Allah ta'ala menghendaki, an yubayyina lahum, untuk menjelaskan pada mereka, min fadli Adam, dari keutamaan Adam, ma ya'rifuna bihi fadlahu, apa yang menjadikan mereka mengenal keutamaannya, wa kamala hikmatillahi wa ilmi, dan sempurnanya hikmah Allah dan ilmunya. Maka Allah berfirman, allama Adam al-asma'a kullaha, Allah mengajarkan Adam nama-nama secara keseluruhan. Ay asma'ul asya'i, itu nama-nama segala sesuatu. Wa man huwa musamma biha, dan apa yang ia dinamakan dengannya, itu hakikat dari penamaan ini. Ya, misalnya Allah mengajarkan nama burung. Seperti apakah burung itu? Allah ajarkan ini bentuknya. Allah ajarkan kepada Adam misalkan nama matahari, asy-syams. Dan Allah tunjukkan ini yang namanya matahari. Itu yang disebut dengan musamma biha, yang dinamai dengannya.
fa'allamahul isma wal musamma. Maka Allah mengajarkan Adam nama dan hakikat dari yang dinamai tersebut. Ay al-fadha wal ma'ani, yaitu lafaz-lafaz dan makna-maknanya. Hatta al-mukabbira min al-asma', ya, seperti al-mukabbar yang dibesarkan, atau kalau kita mempelajari bahasa Arab, nanti ini ada kaitannya dengan isim tasghir. Hatta al-mukabbar min al-asma' kal qas'ah wal musaddari kal qusai'ah, sampai nama mangkuk itu al-qas'ah, dan kalau nama ini dibentuk isim tasghir yang menunjukkan makna kecil, itu qusai'ah. Jadi dalam bahasa Arab ada isim atau nama yang menunjukkan makna kecil, dia dibentuk dengan wazan tertentu. Seperti mangkuk itu bahasa Arabnya qas'ah. Kalau mangkuk kecil qusai'ah. Kitab, buku. Kalau buku kecil kutayyib. Nah itu namanya isim tasghir. Nahrun, sungai. Sungai kecil nuhairun. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan seluruh nama kepada Nabi Adam, baik nama yang normal maupun nama dengan bentuk yang kecil. Thumma aradahum, ay aradal musammayat alal malaikah. Kemudian Adam atau Allah Subhanahu wa ta'ala mengemukakan apa-apa yang tadi dinamai, ya, segala macam hakikat-hakikat yang telah diajarkan kepada Adam, alal malaikati, kepada para malaikat, imtihanan lahum, sebagai bentuk ujian bagi mereka. Hal ya'rifunaha amla, apakah para malaikat tersebut mengetahuinya atau tidak? Jadi setelah Allah mengajarkan Nabi Adam, ini namanya matahari, ini namanya bulan, ini yang namanya sungai, ini yang namanya langit, ini yang namanya pohon, ini yang namanya burung. Sekarang Allah gantian menguji malaikat dengan mempertanyakan, ini apa namanya? Misalkan dengan menunjuk burung, ini apa namanya? Lalu yang itu apa namanya? Lalu yang ini apa namanya? Ya, atau sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji nama-nama itu, kemudian malaikat yang diperintah untuk menunjukkan yang namanya matahari itu yang mana, bulan itu yang mana, burung itu yang mana, dan seterusnya. Ya, jadi sebagai bentuk ujian kepada para malaikat, apakah mereka mengenal nama-nama tersebut atau tidak. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maka Allah mengatakan, beritahukan kepadaku nama-nama ini semua jika kalian orang yang jujur, jika kalian makhluk yang jujur. Itu fi qaulikum wa dhannikum, sesuai dengan ucapan dan prasangka kalian, annakum afdalu min hadzal kharifah, bahwasanya kalian merasa kalian lebih afdal
lebih utama dibandingkan dengan khalifah ini. Yang dimaksud adalah Adam. Jadi kemarin sudah kita bahas, para malaikat itu bertanya kepada Allah, mengapa Allah menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami para malaikat senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikanmu ya Allah. Ada isyarat malaikat merasa mereka lebih mulia daripada manusia. Maka sekarang Allah memuji mereka. Kalau kalian merasa lebih utama dari manusia, sekarang beritahukan kepadaku nama-nama ini semua. Qalu subhanak. Mereka para malaikat menjawab subhanaka. Ay nunazzihuka anil i'tiradi minna alaika. Kami mensucikanmu ya Allah dari memberikan sanggahan ya dari kami kepadamu. Wa mukhalafati amrika, dan dari menyelisihi perintahmu atau menyelisihi urusanmu. Jadi malaikat sadar setelah mereka tidak bisa menjawab ujian dari Allah, bahwa Allah itu maha suci. La ilma lana, kami tidak memiliki ilmu tentangnya. Biwajhin minal wujuh, dari segala sisinya. Illa ma'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Iyahu, yaitu apa yang dimaksud dengan nama-nama tersebut. Fadlan minka wujudan, terlebih darimu ya Allah secara wujud. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi malaikat menyadari mereka tidak akan mungkin mengetahui nama-nama tersebut kecuali apabila diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan pengetahuan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian al-alim, makna dari al-alim alladzi ahata ilman bi kulli syai', yaitu yang meliputi segala macam sesuatu. Ya, ilmu Allah meliputi segala ilmu terhadap sesuatu. Fala yaghibu anhu, maka tidak ada yang gaib bagi Allah, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Wala ya'zubu mithqalu dzarratin fis samawati wal ard, dan tidak ada yang luput seberat biji sawi pun di langit maupun di bumi. Wala asghara min dzalika wala akbar, tidak pula yang lebih kecil dari hal yang demikian itu maupun yang lebih besar. Jadi makna dari al-alim yaitu Allah maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada hal sekecil apapun yang luput dari pengetahuan Allah, meskipun itu sekecil biji sawi, dzarrah. Kalau ada yang lebih kecil lagi, Allah maha mengetahuinya. Sedangkan al-hakim, innaka antal alimul hakim, al-hakim
man lahul hikmatut tammah, yaitu yang memiliki hikmah yang sempurna. Jadi Allah itu Al-Hakim, memiliki hikmah yang sempurna. Allati la yakhruju anha makhluqun, yang tidak keluar dari hikmah Allah suatu makhluk pun. Setiap makhluk yang Allah ciptakan pasti ada hikmah di balik penciptaannya. Wala yashuddu anha ma'murun, dan tidak ada yang menyimpang dari hikmah Allah. Setiap yang diperintahkan, ya. Jadi setiap perintah Allah itu pasti ada hikmahnya. Tidak ada yang menyimpang dari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama khalaqa syai'an illa li hikmatin wala amara bi syai'in illa li hikmatin. Maka tidaklah Allah menciptakan sesuatu melainkan karena hikmah yang ada, atau pasti ada hikmahnya. Dan tidaklah Allah memerintahkan terhadap sesuatu melainkan ada hikmahnya. Dan apa yang dimaksud dengan hikmah? Wad'u syai'i fi mawdi'ihi al-la'iqi bihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang layak baginya. Itu makna hikmah. Wad'u syai'i fi mawdi'ihi al-la'iqi bihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang layak baginya. Tayyib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara nama-nama Allah Al-Alim, Al-Hakim. Jadi sering bergandeng ini antara Al-Alim dan Al-Hakim. Dan kalau kita perhatikan, dua nama yang senantiasa atau seringkali digandingkan ini memang memiliki makna yang dalam. Bagaimana tidak? Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah tahu Allah akan menciptakan sesuatu, dan Allah tahu dengan penciptaan ini ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah tahu ketika Allah akan memerintahkan sesuatu, dan Allah tahu dari perintah itu ada hikmah yang dalam yang terkandung di dalamnya. Jadi ini menunjukkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tidak pantas kita mencela ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilarang kita mencela ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pun yang nampak buruk bagi kita, sampai pun yang nampak tidak menyenangkan bagi kita, maka dilarang kita mengatakan mengapa Allah ciptakan ini, mengapa Allah ciptakan itu, mengapa Allah memerintahkan ini, mengapa Allah memerintahkan itu. Sadarilah, Allah menciptakan segala sesuatu dengan ilmunya dan dengan hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah memerintahkan sesuatu dengan ilmunya dan dengan hikmah yang terkandung di dalamnya. Manusia saja yang tidak bisa mencapainya, kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fa'aqarru wa'tarafu bi'ilmillahi wa hikmatihi, maka para malaikat pun mengakui, menetapkan
ilmu Allah dan hikmahnya. Wa qusuruhum atau wa qusurihim, malaikat juga mengakui kekurangan mereka, an ma'rifati adna syai', dari mengenal sesuatu yang paling rendah, wa i'tirafihim, dan juga mereka mengakui bi fadlillahi alaihim, keutamaan Allah atas mereka, wa ta'limihi iyyahum ma la ya'lamun, dan mereka juga mengakui bahwa Allah mengajarkan kepada mereka apa yang tidak mereka ketahui. Jadi malaikat sadar kalau mereka memiliki keterbatasan yang seharusnya mereka tidak merasa kalau diri mereka lebih baik daripada Adam alaihissalam. Fahina idin qala Allah, ketika itulah Allah berfirman, ya Adam ambihum bi asma'ihim, wahai Adam, beritakanlah kepada mereka, yaitu para malaikat, nama-nama tersebut. Ay asma'ul musammayat allati aradaha Allahu 'alal malaikati fa'ajizu anha. Itu nama-nama benda-benda yang telah Allah kemukakan kepada para malaikat yang mereka tidak mampu menjawabnya. Kalau Adam sudah diberitahu oleh Allah, fa'allama Adam al-asma'a kullaha, maka Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama secara keseluruhan. Adam sudah diajari oleh Allah. Malaikat sebelum mengetahui, sebelum diajari, Allah menguji mereka. Tahukah kalian nama-nama ini? Ternyata mereka tidak tahu. Maka sekarang Adam yang diperintah Allah untuk mengajarkan malaikat nama-nama tersebut. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka ketika Adam mengajarkan, memberitahukan kepada para malaikat nama-nama benda-benda tersebut, tabayyana lil malaikati, maka jelaslah bagi para malaikat fadlu Adam alaihim, keutamaan Adam atas mereka. Wa hikmatul bari, dan juga hikmah Allah al-bari. Al-bari itu yang menciptakan. Wa ilmuhu, dan ilmu Allah fi istikhlafi hadzal khalifah, di dalam menjadikan khalifah ini, mengangkat khalifah ini. Yang kemarin sudah kita jelaskan makna khalifah itu adalah generasi yang saling menggantikan antara satu dengan yang lain. Perhatikan ya, khalifah itu sering diartikan dengan pemimpin. Ini kurang tepat. Ya. Loh, bukankah Abu Bakar khalifah, Umar khalifah, Utsman khalifah, Ali khalifah? Betul. Tapi khalifahnya siapa? Khalifahnya Rasulullah. Yang artinya apa? Pemimpinnya Rasulullah. Keliru. Khalifah Rasulullah itu artinya pengganti Rasulullah. Ya. Jadi Abu Bakar khalifah, pengganti Rasulullah yang pertama, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Makanya makna khalifah itu adalah generasi yang saling menggantikan satu dengan yang lain. Jadi tidak ada manusia yang abadi menjadi raja selamanya, menjadi pemimpin selamanya. Kelak suatu ketika mereka akan digantikan dengan generasi setelahnya. Nah, itulah khalifah. Baik.
Jadi malaikat menyadari pantas ketika Allah menjadikan manusia khalifah di atas muka bumi. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Kemudian Allah mengatakan, bukankah aku katakan kepada kalian sesungguhnya aku mengetahui hal gaib di langit maupun di bumi. Wa huwa ma ghaba 'anna, yaitu apa yang gaib dari kita. Falam nusyahidu, yang tidak kita saksikan. Fa idza kana 'aliman bil ghaib, maka ketika Allah itu mengetahui yang gaib, fasyahadatu min babin aula, maka yang nampak itu lebih utama lagi. Artinya apa? Kalau yang gaib saja Allah itu tahu, apalagi yang jelas-jelas nampak bagi Allah. Wa a'lamu ma tubdun, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan, ay tuzhirun, yang kalian tampakkan secara terang-terangan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, klaim malaikat bahwa mereka lebih utama daripada Adam telah terbantahkan di sini. Dan malaikat menyadari, malaikat mengakui, malaikat tidak sombong. Malaikat makhluk yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka sempat mengira bahwa mereka lebih utama daripada Adam, namun ketika Allah jelaskan dan ketika Allah tunjukkan bahwa malaikat tidak lebih utama daripada Adam, para malaikat pun mengakuinya dengan kebesaran hati mereka. Tsumma amarahum ta'ala bisujudi li Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka, para malaikat, untuk sujud kepada Adam. Ikraman lahu wa ta'ziman, sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan. Wa ubudiyatan lillahi ta'ala, dan penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Perhatikan di sini, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah, bukan kepada siapa? Adam. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ya. Karena hakikat dari ibadah itu adalah tunduk, mau diperintah apapun oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Allah perintahkan mereka sujud kepada Adam, bukan untuk menyembah Adam, tapi untuk memuliakan dan menghormati Adam, sekaligus bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Famtathalu amrallah, maka mereka pun menjalankan perintah Allah. Wa badaru kulluhum bisujud, maka bersegeralah mereka seluruhnya untuk sujud. Wastakbara illa iblisa aba, kecuali iblis ia enggan. Imtana anis sujud, ia tidak mau untuk sujud. Wastakbara an amrillahi wa ala Adam, menyombongkan diri dari perintah Allah dan juga terhadap Adam. Qala, maka iblis berkata, aasjudu liman khalaqta tina, apakah aku akan sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah, ya Allah? Wa hadzal iba'u minhu wal istikbar,
maka ini adalah bentuk keengganan dari iblis dan kesombongannya. Natijatul kufri alladhi huwa muntawin alaih, sebagai bentuk hasil dari kekufuran yang telah berada di dalam diri iblis. Ya. Jadi iblis laknatullah alaih sebenarnya sudah diliputi oleh kekufuran. Seperti yang telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan Adam sebagai khalifah, di situ ada hikmah yang besar. Tersingkaplah apa sebenarnya hakikat dari iblis laknatullahi alaih. Memuji malaikat sekaligus menampakkan hakikat asli iblis. Jadi kekufuran telah mencakup, meliputi diri iblis. Fatabayyanat hina idzin adawatuhu lillah, maka jelaslah ketika itu permusuhan iblis kepada Allah, wali Adam, dan juga kepada Adam, wa kufruhu wastikbaru, dan juga kekufurannya dan kesombongannya. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, iblis enggan untuk diperintah sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Berbeda dengan para malaikat. Para malaikat bersegera untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, mau untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan sujud ini bukan sujud ibadah kepada Adam, tapi justru sujud ibadah kepada Allah dengan mentaati perintahnya dan dengan bentuk penghormatan. Meskipun, perhatikan, sujud untuk penghormatan ini sudah dihapuskan di dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum syariat Nabi kita Muhammad SAW, diperbolehkan sujud penghormatan kepada makhluk. Di antaranya sujudnya malaikat kepada Adam. Ini jauh sebelum diturunkannya syariat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula sujudnya rakyat kepada raja, dahulu masih diperbolehkan. Tapi sekarang dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW maka dilarang. Bahkan Nabi SAW mengatakan, seandainya aku diperintahkan, diperbolehkan, an amura ahadan yasjudu li ahadin, kalau seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, tentu aku akan perintahkan siapa? Para istri untuk sujud kepada suaminya, kalau boleh. Tapi nyatanya nggak boleh. Tidak boleh kita sujud kepada orang lain meskipun untuk penghormatan, meskipun untuk menghormati, menunjukkan bahwasanya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW telah sempurna, menyempurnakan apa-apa yang dahulu kurang sempurna. Wa fi hadhil ayati minal ibari wal ayat, dan di dalam ayat-ayat ini terdapat pelajaran-pelajaran dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Itsbatul kalami lillahi ta'ala. Di sini ada penetapan kalam
bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berbicara. Ya, Allah berbicara. Wa annahu lam yazal mutakalliman, dan Allah senantiasa bisa berbicara. Yaqulu ma syaa wa yatakallamu bima syaa. Allah akan berbicara sesuai dengan kehendaknya dan berbicara dengan apa yang Ia kehendakinya. Wa annahu alimun hakim, dan juga Allah Maha mengetahui lagi memiliki hikmah bijaksana. Wa fihi, dan di dalam ayat ini pula terdapat pelajaran annal abda, bahwasanya seorang hamba idza khafiyat alaihi hikmatullah, apabila tersamarkan baginya hikmah Allah fi ba'dil makhluqat, di sebagian makhluk-makhluknya, wal ma'murat, dan di sebagian perintah-perintahnya, fal wajibu alaihi taslimu, maka wajib baginya untuk at-taslim, menerima. Wattihamu aqlihi, dan mencela akalnya sendiri. Wal iqraru lillahi bil hikmah, dan menetapkan bahwa Allah memiliki hikmah yang tidak aku ketahui. Nah, perhatikan jemaah sekalian, ini kaidah penting. Ketika akal kita menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, terbesit di dalam benak kita penentangan terhadap syariat Allah, ya, maka hendaknya justru kita yang mencela akal kita. Kita yang menganggap akal kita yang tidak sampai untuk menjangkaunya, dan kita menetapkan bahwa Allah pasti memiliki hikmah yang tidak saya ketahui. Jadi silakan segala macam bentuk ciptaan Allah dan syariat Allah, kalau kita tidak mengetahui hikmahnya, maka hendaknya yang kita cela adalah akal kita, yang kita kritik adalah diri kita. Lalu kita menetapkan sesungguhnya Allah memiliki hikmah yang tidak kita ketahui. Ya, contoh sederhana, sebagian orang pasti pernah merasa kalau Allah Subhanahu wa taala membenci kemaksiatan, kenapa Allah ciptakan iblis, setan, yang mereka itu menggoda manusia untuk bermaksiat? Nah, seakan-akan kita memiliki akal, ngapain Allah ciptakan iblis kalau Allah tidak suka untuk dimaksiati? Maka kita katakan, kalaupun kita tidak tahu hikmahnya, jangan sampai kita mencela ciptaan Allah. Dan kemarin sudah kita sampaikan, dengan diciptakannya iblis, memang benar ada orang yang bermaksiat, ada orang yang jatuh pada dosa, tapi Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk istighfar. Tobat dan istighfar dari apa? Dosa. Dan Allah menyukai hamba-hambanya yang kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara hikmah yang bisa kita nalar, oh berarti dengan adanya iblis, Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki ada di antara hamba-hambanya yang bertaubat, beristighfar dan kembali kepada Allah. Allah mencintai mereka. Ya, kalau nggak ada iblis, nggak ada yang taubat, nggak ada yang istighfar.
Tidak ada orang yang menangis mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah yang mungkin bisa kita ungkap dan yang tidak kita ketahui mungkin lebih banyak lagi. Jadi jangan sampai kalau ada sesuatu yang kita merasa aneh, tidak masuk akal, kenapa Allah ciptakan ini, kenapa Allah perintahkan itu, maka sadarilah akal kita yang belum bisa menjangkaunya. Jadi hendaknya kita mencela akal kita. Kita tanya kepada ahlinya. Kemudian wa fihi, demikian pula terdapat pelajaran i'tina'ullahi ta'ala bi sya'nil malaikah. Perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap para malaikatnya. Wa ihsanu bihim, dan kebaikan Allah kepada mereka. Bi ta'limihim ma jahilu, dengan mengajarkan kepada mereka apa yang tidak mereka ketahui. Wa tanbihihim ala ma lam ya'lamu, dan mengingatkan mereka atas apa yang tidak mereka ketahui. Allah tidak marah kepada malaikat. Justru Allah perhatian kepada malaikat. Ketika malaikat bertanya, mengapa engkau menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Allah tidak marah, justru Allah memberikan pelajaran kepada malaikat. Ya, Allah menyadarkan malaikat. Ini bentuk perhatian Allah kepada para malaikatnya. Wa fihi, dan di dalamnya juga terdapat pelajaran fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Dari ayat ini kita mendapat pelajaran besar, keutamaan ilmu. Min wujuh, dari beberapa sisi. Minha, di antaranya, annallaha ta'arrafa li malaikatihi bi'ilmihi wa hikmatihi, bahwasanya Allah mengenalkan dirinya kepada malaikat bahwa Allah itu memiliki ilmu dan hikmah. Jadi Allah memperkenalkan kepada para malaikatnya ilmunya dan hikmahnya. Ya, Allah mengatakan wa huwa bikulli syai'in alim, innaka antal alimul hakim. Atau malaikat ya mengatakan innaka antal alimul hakim. Ya, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana, memiliki hikmah. Dan juga tadi Allah juga berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamu, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada malaikatnya ilmunya dan hikmahnya. Wa minha, dan di antara keutamaan ilmu pula, annallaha arrafahum fadla adama bil ilmi, bahwasanya Allah memperkenalkan kepada para malaikat keutamaan Adam dari segi ilmunya. Apa yang menjadikan Adam lebih utama dari para malaikat? Di antaranya ilmu yang dimiliki Adam. Apa yang dimiliki Adam? Ilmu yang dimiliki Adam, ilmu tentang nama-nama yang telah diajarkan oleh Allah, yang mana para malaikatnya sebelum diajarkan mereka tidak tahu nama-nama tersebut. Ya, jadi Adam lebih dulu tahu
nama-nama tersebut dibandingkan dengan malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam lebih utama daripada malaikat dengan sebab ilmu. Demikian pula minha, di antara keutamaan ilmu, annallaha amarahum bisujudi li Adam, bahwasanya Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam ikraman lahu, sebagai bentuk pemuliaan baginya. Lamma bana fadlu ilmihi, ketika jelas keutamaan ilmunya. Maksudnya ketika jelas keutamaan ilmu Adam. Jadi malaikat mau untuk sujud kepada Adam karena mengetahui Adam lebih utama dibandingkan dengan malaikat dengan ilmu yang dimilikinya. Wa minha, dan di antara pula keutamaan ilmu, annal imtihana lil ghairi, bahwasanya menguji sesuatu, menguji orang lain, idza ajizu ammam tuhinu bih, ketika mereka tidak mampu untuk menjawab ujian tersebut. Summa arafahu sahibul fadilah, kemudian yang memiliki keutamaan itu mengetahuinya, fahuwa akmalu mimma arafahu ibtidaan, fahuwa akmalu mimma arafahu ibtidaan, maka itu lebih sempurna daripada mengetahuinya sejak awal. Maksudnya begini, memberitahu melalui ujian itu lebih sempurna daripada tanpa ujian. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan malaikat nama-nama dalam bentuk apa? Ujian. Diuji dulu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Beritahukan kepadaku wahai malaikat nama-nama benda-benda tersebut jika kalian jujur. Malaikat diuji tidak mampu, menyerah. Baru setelah itu Allah perintahkan Adam untuk mengajarkan malaikat-malaikat tersebut. Nah, model pengajaran dengan cara seperti ini itu lebih sempurna daripada langsung diajarkan, daripada langsung diberitahukan. Nah, ini Allah a'lam bishawab di antara penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Jadi memberitahu sesuatu melalui ujian itu lebih sempurna daripada tanpa ujian. Wa minha, dan di antaranya yang terakhir keutamaan ilmu, al-i'tibaru bihali abawail insi wal jin, mengambil pelajaran dari keadaan orang tuanya manusia dan jin, itu Nabi Adam alaihissalam. Wa bayani fadli Adam, dan penjelasan keutamaan Adam. Wa ifdalillahi alaihi, dan bagaimana Allah mengutamakan Adam. Wa adawati iblis salah, dan juga permusuhan iblis kepadanya. Ila ghairi dzalika minal ibar, dan yang lain-lainnya dari pelajaran-pelajaran yang bisa diambil.
Baik. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi banyak pelajaran bisa kita ambil dari ayat ke-30 sampai 34 dari surat Al-Baqarah ini. Yang kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memerintahkan makhluknya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan kewajiban makhluk adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun malaikat tidak bisa keluar dari ketaatan kepada Allah. Maka malaikat setelah mengetahui keutamaan Adam alaihissalam, mereka pun semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam alaihissalam dengan segala kekurangan yang dimiliki, yang tidak dibantah oleh Allah. Apa kekurangan Adam? Kekurangan anak cucu Adam yang nanti akan, yaitu menetap di bumi. Mereka menumpahkan darah dan berbuat kerusakan. Ini tidak dibantah oleh Allah. Ya, kemarin sudah kita sampaikan ketika malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan yang akan berbuat kerusakan di muka bumi? Allah tidak katakan, tidak benar yang kamu katakan malaikat. Kata siapa mereka akan berbuat kerusakan? Allah tidak mengatakan demikian. Menunjukkan bahwa Allah tahu memang manusia ini sifatnya seperti itu. Suka menumpahkan darah, suka berbuat kerusakan. Tetapi penciptaan manusia itu memiliki hikmah yang lebih besar daripada tidak diciptakannya mereka gara-gara sedikit kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka. Dan kemarin juga sudah kita terangkan perbandingan yang cukup besar, ya, antara keberadaan manusia dengan tidak diadakannya mereka. Ya. Contoh yang jelas, kalau ada malaikat, gak ada yang namanya masjid, gak ada yang namanya orang sujud, gak ada yang namanya orang ibadah, gak ada puasa, gak ada haji, ya, gak ada birrul walidain, berbakti pada orang tua, gak ada zakat, gak ada sholat, gak ada ibadah. Kenapa? Gak ada manusia yang menjalankan itu semua. Sorry, manusia ada yang berbuat kerusakan banyak, menumpahkan darah banyak. Tapi dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan itu, jauh lebih banyak dan besar hikmah penciptaan manusia. Makanya Allah itu Alim Hakim, Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Baik, sekarang kita lanjutkan ayat berikutnya. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma asy-syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Yang artinya, dan kami katakan, itu Allah mengatakan, wahai Adam, menetaplah engkau dan istrimu di surga dan makanlah darinya dengan ragadan, kenikmatan, sesuai dengan kehendak kalian berdua. Namun jangan kalian dekati pohon ini, niscaya engkau menjadi orang yang zalim. Maka setan pun menjerumuskan, yaitu keduanya, dan mengeluarkan keduanya
dari surga yang mereka menetap di dalamnya. Maka kami katakan, turunlah kalian dari surga, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan bumi bagi kalian adalah tempat menetap dan tempat yaitu bersenang-senang hingga waktu yang ditentukan. Ayat ke-35 dan 36 dari surat Al-Baqarah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua ayat ini menjelaskan tentang nasib Nabi Adam alaihissalam setelah Allah ciptakan, kemudian setelah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya mereka Adam dan Hawa diperintahkan oleh Allah untuk turun dari surga menuju bumi. Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, lama khalaqallahu Adam wa faddalahu, ketika Allah menciptakan Adam dan memberi keutamaan baginya, atamma ni'matahu alaihi, Allah menyempurnakan kenikmatan itu baginya, bi an khalaqa minhu zawjatan, dengan menciptakan bagi Adam zaujah, pasangan, liyaskuna ilaiha, agar Adam tenang kepadanya, wa yasta'nisu biha, dan terhibur dengannya, wa amarahuma bisuknal jannah, dan memerintahkan keduanya untuk menetap di surga, wal akli minha, dan juga makan darinya, ragadan ay wasi'an hani'an. Makna ragadan itu wasi'an hani'an, dengan luas dan dengan lezat. Jadi silahkan dinikmati sebanyak-banyaknya dan senikmat-nikmatnya. Haitsu syi'tuma, sesuai dengan kehendak kalian berdua. Ay min ayyi asnafith thimari wal fawakih, itu silahkan makan berbagai macam buah-buahan. As-thimar wal fawakih itu maknanya sama. Silahkan makan berbagai macam buah-buahan. Qala Allahu lahu, Allah Ta'ala berfirman kepada Adam, inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra, sesungguhnya engkau, wahai Adam, tidak akan merasa lapar di surga dan tidak telanjang. Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha, dan juga engkau tidak akan merasa haus di dalamnya dan juga tidak akan merasa kepanasan. Ya. Jadi Nabi Adam diberi kenikmatan oleh Allah menetap di surga dengan pasangannya dan dengan fasilitas yang lengkap. Namun Allah berpesan, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian berdua dekati pohon ini. Yang dimaksud dengan asyajarah adalah nau'un min anwa'i syajaril jannah, salah satu jenis pohon dari pohon yang ada di surga. Allahu a'lamu biha, dan Allah lebih mengetahui tentangnya. Ya, meskipun yang sering kita dengar nama pohon itu adalah pohon khuldi atau buah khuldi, maka tidak ada keterangan yang sahih yang menetapkan bahwa nama pohon tersebut adalah khuldi. Sering kita dengar ya, meskipun kita mungkin menjumpai
ungkapan tersebut di dalam Al-Quran, di dalam surat Thaha ayat 120. Allah berfirman, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Perhatikan. Maka setan pun meniupkan, mengembuskan was-was kepada Adam dan mengatakan, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan pernah hilang, kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Maka perhatikan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah pohon yang dilarang untuk didekati oleh Nabi Adam alaihissalam, yang malaikat mengklaim pohon ini adalah pohon yang bisa menyebabkan khuld, keabadian. Jadi bukan nama pohon ini pohon khuldi, tetapi malaikatlah yang menamai pohon ini supaya Adam tertipu makan buah ini supaya kamu bisa kekal. Ya. Jadi syajaratul khuldi itu penamaan dari siapa? Iblis, dari syaitan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menentukan dan tidak menyebutkan nama pohon itu. Pokoknya jangan dekati pohon ini. Para ulama berbeda pendapat. Yang dilarang itu jenis pohonnya atau atau pohon itu pohon tertentu. Misal, apakah Allah misalkan yang dilarang itu pohon mangga. Janganlah makan pohon mangga, atau jangan makan pohon mangga yang itu. Nah, ini para ulama beda pendapat. Ini kita ambil istilahnya apa ya? Contoh saja. Padahal Allah tidak melarang Nabi Adam memakan pohon mangga ya. Anggaplah yang dilarang itu pohon mangga. Maka para ulama beda pendapat. Apakah jenisnya seluruh pohon mangga itu dilarang, atau pohon mangga tertentu saja? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan ini tidak akan habis-habis. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sedikit pun yang dilarang itu suatu jenis pohon dengan berbagai macam yang ada atau satu pohon tertentu saja. Ala kulli hal, Nabi Adam dilarang untuk mendekati pohon tersebut. Adapun iblis membujuk merayunya dengan mengatakan ini pohon keabadian. Siapa yang makan buah ini bisa kekal abadi. Nah, seperti itu. Nah, wa inna manahahuma anha imtihanan wa ibtilaan. Sesungguhnya Allah melarang keduanya untuk mendekati pohon tersebut sebagai bentuk ujian dan cobaan. Au li hikmatin ghairi ma'lumatin lana, atau hikmah yang tidak kita ketahui. Fatakuna minal zalimin, maka jadilah ia termasuk orang yang zalim. Artinya kalau Adam tetap memakan buah dari pohon tersebut, maka Adam menjadi orang yang zalim. Adam dan istrinya ya tentu saja. Dalla ala anna nahya lit-tahrim li'annahu rattaba alaihi dhulma. Maka ayat ini menunjukkan bahwa larangan ini mengandung pengharaman karena berkonsekuensi adanya kezaliman. Jadi apa hukumnya mendekati pohon tersebut? Jawabannya haram. Karena apa? Ancaman dari yang melakukannya disebut sebagai orang yang zalim. Falam yazal aduhuma yuwaswisu lahuma.
maka senantiasa iblis, musuh keduanya, Adam dan istrinya, mengembuskan was-was kepada keduanya. Wa yuzayyinu lahuma tanawula ma nuhiya anhu, dan menghiasi rayuan untuk keduanya untuk memakan manuhia anhu, apa yang keduanya dilarang darinya. Hatta azallahuma, hingga iblis berhasil membuat mereka berdua tergelincir. Ai hamalahuma ala zalal, bitazini, yang membawa keduanya menjadi tergelincir dengan hiasan-hiasan tersebut. Wa qasamahuma billahi wa inni lakuma laminan nasihin, dan iblis pun sampai bersumpah di hadapan keduanya dengan menyebut nama Allah, sesungguhnya aku bagi kalian berdua adalah termasuk yang memberi nasihat. Nasihat itu bagus atau tidak? Bagus. Tapi yang menyampaikan sama iblis. Nah ini. Jadi ungkapan yang bagus, tapi kalau yang menyampaikan makhluk yang buruk, maka ini adalah bentuk tipu daya. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita, jangan mudah tertipu dengan kata-kata nasihat, saran. Nah, itu bagus. Tapi kita lihat siapa yang menyampaikan dan apa yang disampaikan. Jelas di dalam kasus ini yang menyampaikan iblis, yang disampaikan adalah pelanggaran terhadap larangan Allah. Cuman manusia, sampai pun ayah dan kakek kita Nabi Adam sempat tertipu, ya, menunjukkan manusia memiliki sifat yang lemah dan mudah untuk tertipu. Faghtarra bihi wa ata'ahu, sehingga mereka berdua, Adam dan istrinya pun tertipu dan mentaati iblis. Fa akhrajahuma mimma kana fihi minan na'imir ragadi, maka iblis pun berhasil mengeluarkan keduanya dari tempat yang keduanya mendapatkan kenikmatan dan melimpah. Wa uhbitu ila darit ta'abi wan nasabi wal mujahadah, sehingga mereka pun turun kepada negeri yang lelah, maksudnya negeri yang dipenuhi dengan lelah, kemudian butuh nasab, kerja keras, dan mujahadah, dan berjuang, yaitu negeri dunia atau bumi. Ya, jadi sebelumnya Nabi Adam mendapatkan negeri yang nyaman, negeri yang tidak perlu untuk berjuang dan bekerja keras. Namun setelah turun ke bumi, maka manusia sekarang butuh untuk berjuang, lelah, dan bekerja keras. Nah inilah di antara bentuk tipu daya iblis kepada Nabi Adam alaihi salam. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh As-Sa'di rahimahullah tidak menjelaskan secara rinci bagaimana teknisnya kok bisa iblis itu menggoda Nabi Adam. Ya, padahal iblis sudah diusir dari Allah, sedangkan Nabi Adam di surga. Yang mana kalau kita bahas ini ya tidak ada habis-habisnya, karena banyak sekali pandangan para ulama tentangnya. Berawal dari apakah surganya Nabi Adam ini surga akhirat, yang kemarin sempat kita bahas ya. Yang kesimpulannya sebagian ulama berpendapat
dengan akses yang bisa diberikan kepada iblis untuk menembuskan tipu daya kepada Adam, menunjukkan ini bukan surga akhirat. Jadi surganya Nabi Adam beda dengan surga akhirat. Surga akhirat sama sekali tidak bisa dimasuki kecuali oleh makhluk-makhluk yang Allah ridhai. Ya, orang kafir gak bisa masuk ke dalam surga akhirat, apalagi iblis. Nah, jadi dari awal saja sudah ada perbedaan. Surga yang dihuni oleh Nabi Adam bukan surga akhirat. Nah, kalau pendapat ini dipilih, maka penjelasan kok bisa iblis menggoda, ya bisa saja, karena itu bukan surga akhirat. Dan banyak lagi versi yang disebutkan oleh para ulama. Yang penting kita beriman bahwasanya Nabi Adam pernah tinggal di surga, terlepas dari surga yang mana. Dan kita juga beriman bahwasanya iblis berhasil menggoda Nabi Adam, terlepas dari mungkin ada perbedaan tempat antara mereka berdua. Iblis di bawah, sedangkan Nabi Adam di surga. Dengan bisikannya, dengan rayuannya, bisa jadi itu terjadi. Yang penting Allah Subhanahu wa taala menjelaskan iblislah yang menggoda Nabi Adam untuk mendekati pohon tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam untuk meninggalkan surga. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita bahas pada kajian di pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Masih membahas ayat yang ke 35 dan 36 dari surat Al-Baqarah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan, silakan. Tulis ya. Saya Pak, benar. Pesan ya. Sebelum kita jawab pertanyaan yang ini, sebelumnya ada pertanyaan tentang fala a'dhama nikmah itu ya. Fala a'dhama nikmatan, mengapa nikmatan itu dibaca fathah? Jawabannya sebagai maf'ul bih, karena didahului oleh ma atau la dan fi'il ta'ajjub. Jadi a'dhama, fala a'dhama, maka betapa agungnya, nikmatan, nikmat. Jadi isim yang jatuh setelah la atau ma dan fi'il ta'ajjub itu adalah maf'ul bih. Jadi objek fala a'dhama nikmatan. Itu sedikit mengulang atau menjelaskan pertanyaan sebelumnya. Adapun sekarang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, pada kalimat hatta al-mukabbari minal asma'i kal qas'ah wal musaghari kal qusai'ah, kata al-musaghar dan al-mukabbar itu dibaca apa? Al-mukabbar, al-musaghar. Itu bacanya ya, al-mukabbari, al-musaghari. Dari turunan apa? Dia bentuk isim maf'ul dari fi'il wazan fa'ala yufa'ilun.
kabbara yukabbiru, mukabbirun itu isim fa'ilnya, isim maf'ulnya mukabbarun. Pada kalimat wa hadzal iba'u minhu wal istikbar natijatul kufri alladhi huwa muntawin alaih. Saya belum paham kata natijah itu sedukannya sebagai apa. Di awal ya, natijah itu di awal kalau nggak salah tadi. Mana tadi? Wa hadzal iba'u minhu wal istikbar natijatul kufri, bisa sebagai khabar ya. Jadi keengganan dan kesombongan ini natijatul kufri adalah hasil dari kekufuran. Hadza al-iba' minhu wal istikbar mubtada, natijatul kufri sebagai khabarnya. Wallahu a'lam. Muntawin dari kata intawa, isim fa'il, intawa yantawi, intiwaan, muntawin. Kemudian pada kalimat wa fi hadhil ayati minal ibari wal ayat, apakah kata al-ibar adalah kata turunan? Jika ia dari kata apa? Dia adalah bentuk jamak dari ibrah. Al-ibratu ya, pelajaran. Ibar bentuk jamaknya. Pada kalimat wa uhbitu ila dari at-ta'ab, fa'il dari uhbitu itu kembali kepada mana nggih? Uhbitu itu adalah fi'il majhul. Kalau fi'il majhul maka dia tidak ada fa'ilnya. Yang ada fa'ilnya itu isi atau fi'il ma'lum, kata kerja aktif. Kalau kata kerja pasif majhul ya, itu adanya naibul fa'il, pengganti fa'il. Kembali kemana-mana? Kembali kepada hum ya. Wa uhbitu ila dari ta'ab, mereka diturunkan. Bukankah itu bentuk jamak sahih? Ya. Oh, naibul fa'il dari uhbitu kembali kepada mana? Kembali kepada semuanya, Adam, Hawa. Termasuk juga wallahu alam iblis. Kalau memang tidak boleh musanna itu dianggap bentuk jamak, maka bisa kita masukkan pula iblis di dalamnya. Jadi Adam, Hawa, iblis, turun kalian semua ke bumi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib ini pertanyaan dari kertas. Ada lagi yang tanyakan mungkin? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.